Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk membuka masker karena biar gak berembun. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan dengan setia senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah kehidupan kita. Dalam setiap peristiwa duka maupun duka yang kita alami, Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan merayakan Rabu Abu sebagai tanda untuk memasuki masa Prapaskah. Sebab itu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya di dalam ibadah ini. Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Melalui persekutuan ibadah saat ini, kami ingin naikkan ungkapan syukur kami. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa menaungi hidup kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Kita akan baca Mazmur 20 ayat 1 sampai 6. Yang di rumah yang beribadah secara bersama-sama disilakan membaca secara bergantian. Mazmur 20 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, untuk pimpinan biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang
Kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Demikian Mazmur. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Diaken Paringotan Simanjuntak. Kita menyambutnya dari Kidung Jemaat 151 bait pertama. 157 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada kesempatan sore hari ini, kita memohon tuntunan Roh Kudus yang mendiami hati pikiran kita, agar kita dilayakkan dan dimampukan untuk memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam firman kebenaran Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Dalam keyakinan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang membangun hidup iman, maka kami kembali akan membaca dan merenungkannya. Urapilah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan untuk melihat segala rancangan dan kehendak Tuhan yang baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 18 sampai yang ke-21 yang menyatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, kami pesan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini
kita boleh bersua kembali dalam ibadah keluarga, ibadah sektor, meski dalam situasi dan kondisi pandemi yang membatasi kita untuk kita boleh berkumpul dalam ibadah seperti biasanya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Dia memberikan kesempatan pada kita sore hari ini, memberikan kesehatan, waktu, dan tempat untuk kita bersama-sama kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita boleh diingatkan dan kita boleh membaca akan firman Tuhan dari kisah seorang Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang di Korintus, bahwasanya perikop ini untuk mengingatkan kita tentang akan hubungan manusia dengan Allah yang renggang atau retak setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu akan terpecah menjadi dua. Yang dahulunya hubungan Allah dengan kita manusia begitu akrab dan intim, dengan diwarnai dengan kasih dan sukacita. Namun semenjak manusia jatuh dalam dosa yang dikarenakan karena pemikiran, karena keinginan manusia yang terbatas, manusia berbuat melanggar aturan yang telah diperintahkan Allah bagi kita. Kalau kita baca di kitab Kejadian 3, pasal 3 ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12, di situ dinyatakan bahwasanya manusia yang jatuh dalam dosa karena keinginan manusia sendiri, karena pikiran manusia itu sendiri. Manusia yang sibuk mencari alasan ataupun mencari pembenaran. Kalau kita dibaca di ayat 12, di sini dinyatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Si laki-laki menyalahkan si perempuan, yang si pendamping yang Tuhan ciptakan. Begitu juga di ayat selanjutnya, di ayat ke-13, kemudian berfirman Tuhan pada Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Tetap manusia dengan egonya menyalahkan, mencari alasan supaya tidak dipersalahkan, supaya dibenarkan. Tapi Allah tahu manusia sudah melanggar dari perintah yang Tuhan telah berikan. Hal inilah yang membuat hubungan manusia dengan Allah yang terpecah, yang menjadi rusak karena ketidaktaatan manusia, ketidakmauan manusia untuk mengikuti setiap perintah Tuhan yang berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu-waktu beberapa hari ini kita disajikan dengan berita suasana yang menghangat di negara Ukraina dan Rusia. Di sana tercipta suatu peperangan, konflik kepentingan antara masing-masing negara, konflik kepentingan politik ataupun dan sebagainya. Kondisi yang ini sudah pasti tidak memiliki damai sejahtera bagi masyarakat, bagi warga negara yang ada di negara tersebut, terutama di daerah wilayah Ukraina. Masyarakat hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran bagaimana nasib mereka selanjutnya ketika mereka
diperhadapkan dengan kondisi porak-poranda, kondisi peperangan antar kedua negara, antara Rusia dan Ukraina. Hubungan yang memanas ini, hubungan yang tidak baik ini karena sudah tentunya disebabkan oleh ketidaksepakatan antara dua negara tersebut dalam suatu kepentingan. Alhasil, para pemimpin ataupun elit-elit politik yang ada di kedua negara tersebut memiliki suatu kepentingan di mana negara Rusia ingin menguasai wilayah dari Ukraina. Sama halnya dengan kondisi kita ketika kita hubungan kita yang rusak, ketika hubungan kita yang tidak baik dengan Tuhan, kita menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu benar sesuai dengan pemikiran kita manusia yang terbatas. Karena kita ditutupi dengan pandangan yang salah, pandangan yang menurut kita itu sudah benar, tapi dari pandangan Allah sendiri sudah pasti salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat hubungan dunia dengan manusia itu rusak, yang jadi pertanyaan, apakah Allah membiarkan kondisi ini dengan begitu saja terus? Bagi kita, tentu saja Allah tidak membiarkan kondisi ini berlanjut. Allah itu tetap mengaruniakan, memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih Allah tidak pernah terbatas. Allah berusaha untuk menghampiri umat-Nya, untuk tetap dekat dengan umat-Nya, dan Allah memiliki inisiatif untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak antara Allah dengan manusia. Inisiatif yang seperti apa yang kita boleh baca? Inisiatif bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia ke dalam dunia untuk memperbaiki hubungan yang rusak, hubungan yang terpecah antara manusia dengan Allah. Di mana kalau kita baca tadi di ayat yang ke-20, di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang rela berkorban kepada kita untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada bagi kita. Allah bertindak, berinisiatif untuk memperbaiki hubungan ini karena Dia memiliki kasih yang begitu besar. Selanjutnya, ada hal yang kita responi. Di balik Allah sudah bertindak sebagai inisiator, maka kita sebagai manusia yang dipilih Allah ini, yang ingin diperbaiki hubungannya dengan Tuhan, apa respon kita terhadap sikap Allah? Nah, inilah yang mungkin yang Tuhan inginkan, bahwasanya kita harus memiliki respon. Ada dua hal yang kita harus lakukan. Kita memilih untuk memberikan diri kita, berserah diri untuk mau diperbaiki. Kalau kita sendiri tidak mau diperbaiki, kita menutup diri, bagaimana mungkin suatu hubungan yang sudah hancur itu akan
bisa baik kembali, akan berjalan harmonis kembali kalau dari kita manusia sendiri tetap dengan keegoan kita, tetap dengan keinginan kita dan pikiran kita sendiri. Manusia diberikan kesempatan, manusia diberikan anugerah, dengan diberikan kasih. Tuhan memberikan anugerahnya melalui anaknya yang tunggal, yang menjadi manusia, datang ke dunia, yang rela mati di kayu salib, mengalami penderitaan, disiksa di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Seperti apa respon kita? Seperti apa yang kita lakukan akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan? Ya, dengan kita memberi diri untuk diubahkan, dengan kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam ketangan Tuhan, bahwasanya kita manusia ingin boleh kembali bersama-sama dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis untuk dapat terjalin kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita semua pada sore hari ini bahwasanya Tuhan itu selalu memberikan kasih-Nya tanpa memandang siapapun itu orangnya. Apakah manusia berdosa atau tidak, ataukah banyak kesalahan atau tidak. Tapi satu yang Tuhan inginkan, bahwasanya Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Tuhan ingin kita mau meresponi kasih yang Tuhan nyatakan, kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di antara sesama manusia pun juga kita juga diharapkan, Tuhan menginginkan hubungan kita secara sama pun juga kita boleh mentransferkan kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya dengan kita dipakai Allah melalui kasih-Nya, kita dapat meresponi akan anugerah keselamatan Tuhan, dan kita percaya akan keselamatan itu boleh ada bersama-sama kita, dan kita imani Tuhan yang akan menyertai dan melindungi dan memberkati kehidupan kita dalam kondisi-kondisi saat sulit saat ini. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa boleh membangun tradisi perdamaian ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh nyatakan pendamaian ini melalui sikap, perbuatan kita, dan kesaksian kita di dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan berkeluarga, gereja, dan juga di tengah-tengah kehidupan kita bernegara. Dan kiranya kasih Tuhan senantiasa menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan meresponkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita menyanyi Kitab Bakti 203 dalam bimbang dan resah. Dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Besar, Engkau menciptakan kami dari debu ke bumi ini, maka jadikanlah abu ini sebagai tanda atas kefanaan dan kerentanan kami sebagai manusia. Bersama dengan itu, kami juga diingatkan kembali bahwa kami diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, kami datang menghadap hadirat-Mu seraya memohon pimpinan-Mu. Pimpinlah kami agar dapat menaati-Mu dengan sepenuh hati, meneladani Kristus dalam hidup kami, mengendalikan diri dari segala hawa nafsu dan kecenderungan dosa kami. Bantulah kami agar makin murah hati, menghargai orang lain, dan menguasai diri. Tolonglah kami agar senantiasa bersyukur atas setiap pemberian-Mu, agar lebih tekun dalam memberi dan tidak mudah mengeluh akan kesusahan hidup yang kami alami. Sebab Engkau pun tidak pernah mengeluh atas penderitaan yang Engkau alami. Kiranya Tuhan memampukan kami melakukan semuanya ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan, pada sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan ya Bapa untuk kami beribadah, mempelajari akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh mengaplikasinya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di sini Tuhan pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk memberikan pelayanan pada sore ini. Kami berdoa buat liturgas Bapak yang sudah mengiringi proses ibadah sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan dan kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemandu pujian beserta organis yang telah mengiringi kami dalam ibadah pada sore ini. Tuhan juga memberkati Ibu Surti beserta Vano dalam setiap pelayanannya, maupun bersama dengan keluarga terkasih. Penyertaan Tuhan selalu yang hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan doa syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. PKJ 147 bait 1 dan 3 di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus bagi kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan amanat pengutusan. Tetaplah membangun sukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap waktu. Dalam dunia yang gelap, kuasa dosa membayangi. Aku ingin Kau tetap sepenuh. Datanglah ya Tuhanku, singkirkanlah kabut dosa dan terangi jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Umat Tuhan,
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, kiranya menuntun kehidupan kita dalam damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat sore Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.